Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wassalatan ala rasulillah, ibnu billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam narasi milenial kali ini kita akan membahas tentang mengapa sebagai milenial muslimah sejati kita perlu meneladani Ibnu Khaldun, sang multitalenta. Banyak generasi emas muslim yang multitalenta, salah satunya adalah Abu Zaid Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami atau yang sering kita sebut dengan Ibnu Khaldun. Berbicara mengenai Ibnu Khaldun, ada banyak sekali biografi yang begitu panjang. Namun singkatnya, perjalanan hidupnya bisa kita kelompokkan menjadi 3 periode. Periode pertama adalah masa di mana Ibnu Khaldun menuntut berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya ialah Al-Quran, tafsir, hadis, usul fikih, tauhid, fikih mazhab maliki, ilmu nahwu dan sorof, ilmu balaghah, fisika, hingga matematika. Dengan izin Allah, Ibnu Khaldun mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dari para gurunya dalam semua bidang. Namun studinya terhenti karena penyakit pes melanda selatan Afrika pada tahun 749 Hijriah yang merenggut ratusan bahkan ribuan nyawa. Salah satu diantaranya adalah ayahnya dan sebagian besar gurunya yang membuatnya hijrah ke Maroko hingga ke Mesir. Pada periode kedua, Ibnu Khaldun turut andil dalam dunia politik dan sempat menduduki posisi penting kenegaraan seperti Qadi Al-Qudot atau hakim tertinggi. Dan periode ketiga, Ibnu Khaldun berkonsentrasi pada bidang penelitian dan penulisan, merevisi dan melengkapi catatan-catatannya yang telah lama dibuatnya, seperti kitab Al-Ibar 7 jilid yang telah ia revisi dan ditambahnya bab-bab baru di dalamnya. Nama kitab ini pun menjadi kitab Al-Ibar wa Diwanul Mubtada Aunil Khobar bi Ayamin Arab wal Ajam wal Barbar wa man asyarahum min Zawis Sultan Al-Akbar, yang pernah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Desplain pada tahun 1863 Masehi dengan judul Les Prolegomènes de Ibnu Khaldun. Pengaruhnya terlihat tepat setelah 27 tahun kemudian, yaitu tahun 1890 Masehi, bertepatan dengan pendapat-pendapat Ibnu Khaldun yang dikaji dan diadaptasi oleh sosiolog-sosiolog Jerman dan Austria yang memberikan pencerahan bagi para sosiolog modern. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang sangat populer adalah Muqaddimah, buku terpenting tentang ilmu sosial, dan masih terus dikaji hingga saat ini, bahkan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Dalam artikelnya dengan judul The Islamic Review and Arabic Affairs di tahun 1970-an, Dr. Brian S. Turner, guru besar sosiologi di University of Aberdeen, Scotland, menyatakan, tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di dunia barat, terutama ahli-ahli sosiologi dalam bahasa Inggris yang menulis karya-karyanya dalam bahasa Inggris. Salah satu perspektif Ibnu Khaldun yang ia yakini adalah pada dasarnya negara-negara berdiri bergantung pada generasi pertama yang memiliki tekad dan kekuatan untuk mendirikan negara. Kemudian disusul oleh generasi kedua yang menikmati kestabilan dan kemakmuran yang ditinggikan generasi pertama, lalu dilanjutkan oleh datangnya generasi ketiga yang tumbuh menuju ketenangan, kesenangan, dan terbujuk oleh materi, sehingga sedikit demi sedikit bangunan-bangunan spiritual melemah dan negara itu pun hancur, baik akibat kelemahan internal maupun karena serangan musuh-musuh yang kuat dari luar yang selalu mengawasi kelemahannya. Sahabat yang dirahmati Allah, bukankah Ibnu Khaldun layak untuk dijadikan salah satu barisan bias kita yang luar biasa? Pemikiran-pemikirannya yang brilian adalah peletak dasar ilmu-ilmu sosial dan politik Islam. Dasar pendidikan Al-Quran yang diterapkan oleh ayahnya menjadikan Ibnu Khaldun mengerti tentang Islam dan giat mencari ilmu, baik ilmu keislaman maupun non-Islam.
Kisahnya membuat kita belajar bahwa orang tua adalah guru pertama sebagai peletak dasar yang kokoh. Jika dasarnya kokoh, maka tiang hingga atapnya pun akan kokoh. Dan ilmu haruslah kita cari, kemudian kita sebarkan agar menyebar ke seluruh dunia, tidak berhenti pada diri kita dan membuat generasi berikutnya buta akan kegelapan ilmu sehingga menjadi generasi yang lemah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.